Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yasinta. Di video ini saya akan membuat program menghitung nilai akhir mahasiswa. Seperti biasa saya menggunakan bahasa C++. Let's go. Seperti biasa teman-teman, untuk C++ kita menggunakan file header include iostream. Lalu di sini saya ada mengetik include vector dan kemudian ada include manip. Sebelum memasuki perkodingan, saya sedikit menjelaskan tentang vektor. Vektor adalah file header container dinamis yang dapat menampung elemen dengan tipe yang sama. Vektor ini mirip dengan array ya teman-teman. Lalu kemudian ada include manip, yaitu sebuah file header dalam C++ yang menyediakan manipulator untuk mengatur format output seperti setW, set precision, fix, dan lainnya. Lalu kemudian saya menggunakan struct, yaitu dalam C++ adalah sebuah cara untuk mengelompokkan variabel-variabel yang memiliki tipe data yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan. Bayangannya seperti struct itu sebuah kotak yang berisi berbagai barang. Seperti itu ya teman-teman. Di sini saya mengisi struct dengan nama dengan tipe data string, lalu ada tugas, UTS, UAS, dan nilai akhir menggunakan tipe data double. Kemudian ada grade, saya menggunakan tipe data char. Lalu di integer main, saya mendeklarasikan jumlah mahasiswa dengan tipe data integer. Kemudian saya membuat tampilan cout, masukkan jumlah mahasiswa. Kemudian cin dari jumlah mahasiswa. Nah, nanti ini akan diinputkan nilainya oleh user. Saya membuat perintah vektor mahasiswa, lalu data mahasiswa, jumlah mahasiswa. Kita membuat sebuah vektor yang dapat menyimpan objek-objek mahasiswa, dan pada awalnya vektor tersebut akan diisi dengan sejumlah elemen yang ditentukan oleh variabel jumlah mahasiswa. Elemen-elemen ini kemudian dapat diakses dan diubah sesuai dengan kebutuhan user atau program. Kemudian saya menggunakan perulangan for. Perulangan ini akan berjalan ketika kondisinya dinyatakan benar. Seperti contoh, integer i sama dengan 0, i lebih kecil jumlah mahasiswa. Misalnya saya menginput jumlah mahasiswanya adalah 2, i 0 lebih kecil 2, itu adalah benar. Maka program tersebut akan mencetak mahasiswa ke i ditambah 1. I adalah 0 ditambah 1, maka 1 hasilnya. Mahasiswa ke 1. Nanti seperti itu hasilnya teman-teman. Kemudian ia akan mencetak nama mahasiswa. Cin data mahasiswa i titik nama. Ini digunakan untuk mengakses nilai dari atribut nama milik objek mahasiswa yang berada di posisi ke i dalam vektor data mahasiswa. Indeks i ini mengacu pada elemen vektor dan titik nama adalah cara untuk mengakses nilai dari atribut nama pada objek mahasiswa tersebut. Tidak hanya atribut nama, tapi juga atribut tugas, UTS, dan UAS. Nah, sebelum codingan ini berlanjut, saya ingin merankan codingannya.
Maaf teman-teman, di sini ada kesalahan. Saya lupa memasukkan nama dari struknya. Nah, di sini saya membuat nama struknya itu adalah mahasiswa dengan huruf M-nya huruf besar. Nah teman-teman, seperti inilah tampilan ketika codingannya berhasil dijalankan. Ulangan for ini ketika kondisinya dinyatakan benar, maka dia akan menampilkan mahasiswa ke. I tadi adalah 0 ditambah 1, maka hasilnya 1. Jadi hasilnya adalah mahasiswa ke 1. Kemudian dia akan menampilkan kembali nama mahasiswa, lalu ada nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, kemudian kita akan mulai menghitung nilai akhir. Nah, untuk itu kita masih mengerjakannya di dalam for ya teman-teman. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah nilai akhir adalah 50% tugas ditambah 20% UTS ditambah 30% UAS. Di sini saya menghitungnya dengan cara nilai akhir sama dengan 0,5 dikali nilai tugas, lalu ditambah 0,2 dikali nilai UTS, kemudian ditambah 0,3 dikali nilai UAS. Setelah menghitung nilai akhir, kemudian di sini saya menentukan grade. Di sini saya menggunakan percabangan if else if. If data mahasiswa nilai akhir lebih besar sama dengan 80, maka grade sama dengan A. Di sini saya menggunakan A dengan tanda kutip 1 ya teman-teman, karena grade tipe data char itu harus menggunakan tanda kutip 1. Kemudian else if data mahasiswa nilai akhir lebih besar 70, maka grade-nya adalah B. Kemudian, jika nilai akhir lebih besar sama dengan 60, maka grade-nya C. Jika nilai akhir lebih besar sama dengan 50, maka grade-nya D. Nah, jika tidak ada satupun di antara if dan else if tadi, atau nilainya di bawah 50, maka nilai grade-nya adalah E.
Nah, kemudian di sini saya akan membuat tampilan hasilnya. Di tampilan hasil ini, kita kembali lagi menggunakan perulangan for, tetapi sudah berada di luar perulangan for yang pertama. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil jumlah mahasiswa. Nah, jika pernyataannya adalah benar, maka dia akan ke cout cw i ditambah 1. Nah, ini untuk nomor teman-teman. Lalu di sini saya menggunakan garis miring T. Ini untuk menambahkan tab ya teman-teman, atau spasi. Lalu ada data mahasiswa titik nama, data mahasiswa titik tugas, data mahasiswa titik UTS, data mahasiswa titik UAS, data mahasiswa nilai akhir, dan data mahasiswa titik grade. Kemudian return 0, dan sekarang kita jalankan codingannya. Nah, di sini saya buat jumlah mahasiswanya 3. Kemudian mahasiswa ke-1 saya beri nama Dinda, nilai tugasnya 67, UTS-nya 78, nilai UAS-nya 65. Mahasiswa kedua adalah Jihan, nilai tugasnya 89, UTS-nya 87, dan UAS adalah 79. Mahasiswa ketiga saya beri nama Rini, nilai tugasnya 90, nilai UTS-nya 87, dan UAS-nya 79. Dan di sini kotaknya sangat berantakan ya teman-teman. Di sini saya akan perbaiki kotaknya. Setelah itu dijalankan kembali. Jumlah mahasiswa saya buat 3, mahasiswa ke-1 saya beri nama Jeno, tugasnya 67, UTS-nya 78, UAS-nya 89. Yang kedua adalah Rina, nilai tugas 76, UTS 87, UAS 78. Mahasiswa ketiga Haikal, nilai tugas 80, UTS 85, dan UAS 90. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman, seperti inilah program untuk menentukan nilai akhir mahasiswa. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga banyak teman-teman yang terbantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.